Nabi kalau sholat ya, itu seringkali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan sahabat yang hadir pada saat itu. Kadang-kadang urusannya cuma karena nggak nyambung. Kan dibilang oleh Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian sholatlah sebagaimana melihat aku sholat, gitu ya. Nah, hadis itu oleh para sahabat dipakai. Ketika Nabi lagi sholat, tiba-tiba Jibril datang membisikkan di telinga Nabi. Jibril nggak kelihatan, ya. Bisikannya juga nggak kedengeran. Yang dengar cuma Nabi. Muhammad, sendalmu itu ada teleknya, ada kotorannya, lepas, dicopot. Gitu. Nabi langsung mencopot sendal. Mohon maaf ya, di masa Nabi, sholat di masjid itu pakai sendal, Pak. Belum ada karpet, belum ada keramik, tanah. Gitu. Jadi semua jamaah masuk masjid itu pakai sandal, pakai sepatu. Nabi ngimami itu ya pakai sandal, pakai sepatu. Suruh copot sama Jibril. Nabi copot sandal dua-duanya. Lah makmum lihat imamnya copot sandal. Ya dicopot juga gitu kan. Gitu. Mereka pikir wah ini rukun sholat yang terbaru. Kan rukun sholat itu pertama niat, takbiratul ihram, berdiri. Ya sebelum rukuk copot sandal. Gitu. Nah begitu selesai Nabi nanya, kalian apa urusannya dengan pada nyopot-nyopotnya sendal? Lah kan kami makmum, anda imam nyopot sendal, ya makmum nyopot sendal gitu. Bukan kata Nabi, saya nyopot sendal karena ada Jibril masih tahu nih sendal saya ada najisnya. Oh ngobrol dong kalau gitu. Jadi jamaah sekalian, bisa terjadi perbedaan pendapat ketika di masa Nabi sendiri pun sudah terjadi hal itu. Nah cuma tinggal finishingnya itu yang kadang-kadang kita tidak cantik untuk melakukannya. Sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu batal nggak hukumnya? Batal nggak? Ya tergantung ya. Pakai mazhab yang mana? Ya kalau pakai mazhab Hanafi, sentuhan itu ya tidak membatalkan kecuali begitu disentuh nyetrum, ser. Nah itu baru batal. Tahu ya artinya ser gitu ya. Ada lezat, ada perasaan nyes gitu, wah gitu ya. Nah itu baru batal gitu. Tapi kalau cuma senggolan, sentuhan tidak sengaja itu tidak batal. Mazhab apa itu? Hanafi gitu ya. Di dalam mazhab Syafi'i enggak ya. Nyetrum nggak nyetrum asalkan nempel ya, ditempeli ketempelan sengaja nggak apa tapi kena tempel dan sebagainya itu batal gitu. Nah ini ikhtilaf yang dari zaman dulu, dari zaman Nabi sampai dini hari itu nggak ada penyelesaiannya. Kenapa? Karena dua-duanya benar. Ingat ya, dua-duanya benar. Tergantung kita mau pakai yang mana. Tapi kebenaran ada pada kedua belah pihak. Tidak ada satupun yang salah, dua-duanya benar. Jadi kalau orang mengerti agama, dia bisa lihat hadisnya banyak, dia lihat ikhtilaf di antara para ulama juga banyak. Tinggal satu aja masalahnya, mau pakai yang mana? Gitu. Saya mau pakai pendapatnya Hanafi, boleh, silakan. Yang penting hormati teman yang pakai mazhab Syafi'i, kan gitu. Atau saya mau pakai mazhab Syafi'i, sentuhan batal, benar. Hadisnya juga kuat, ayatnya juga kuat, hujahnya juga sangat kuat. Nggak bisa kita bilang, wah Syafi'i nggak ngerti urusan. Enggak, saya enggak. Yang nggak ngerti urusan itu kita. Kalau para ulama itu mereka berbeda pendapat dengan hujah yang sangat kuat, kita harus hormati dua-duanya. Urusan kita mau pilih yang mana itu urusan kita. Tapi begitu kita pilih salah satu, yang lainnya itu tidak boleh kita nyek, nggak boleh kita jelek-jelekan dan sebagainya. Harus kita hormati. Gitu. Jadi ya kalau misalnya satu masyarakat gitu terbiasa dengan sentuhan kulit tidak batal, ya sudah, nggak masalah. Itu ada ayat Qur'annya, ada hadisnya, ada hujiyatul ulama yang luar biasa kuatnya, dan kita harus respect. Sebaliknya, kalau ada satu masyarakat yang bilang wah sentuhan itu batal, gitu ya, ya kita juga harus hormati juga. Cuma memang saya pernah diceritakan teman saya, ini keluarga Pancasila nih ceritanya. Suami dengan istri beda mazhab, gitu ya. Suaminya NU Tulen 100%. Jadi sentuhan kulit itu batal, kata suaminya. Kenapa dia NU Tulen? Saya bilang NU Tulen karena begini.
bapaknya itu pimpinan NU, kakeknya itu pimpinan NU. Jadi dia belum lahir pun sudah NU dia. Jadi ya mengubah cara pandangnya bahwa sentuhan kulit itu tidak batal itu nggak mungkin. Dia tetap dengan akidahnya itu sentuhan kulit batal gitu ya. Tapi karena persaudaraan gitu ya, dia nikah dengan istri orang Persis dari Bandung. Persis itu ya sentuhan kulit tidak batal. Tapi karena dua-duanya berukhuwah Islamiyah, suami istri saling menghormati. Saking mesranya mereka berdua saling menggoda dengan mazhabnya masing-masing. Jadi malam itu ketika suaminya mau sholat gitu ya, sholat witir sebelum tidur itu ya, itu suaminya sudah wudu, sudah menghadap kiblat, sudah rapi gitu ya, sama istrinya itu dipegang gitu, lehernya ini, gitu kan, ya, jangan dipegang, batal nanti. Kata istrinya, enggak mas, enggak batal, kecuali kalau ser gitu kan. Ya saya sih enggak ser, tapi tetap batal gitu kan, sambil keluar dari tempat sholat, wudhu lagi. Kemudian mau menghadap lagi tuh, lagi mau baca usholi, dipegang lagi tangannya sama istrinya. Iya, gitu. Jadi batal lagi. Enggak batal. Jadi gitu. Sholat, wudhu, dicowel, batal. Wudhu, dicowel lagi, batal lagi, terus gitu. Akhirnya jadi sholat itu jadi anak gitu lah. Ambil istrinya kata Allah kemudian. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, perbedaan dalam masalah fikih itu adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan cara sistem gugur. Yang benar satu, yang lain salah, itu enggak. Tapi penyelesaiannya adalah dengan cara win-win solution. Dua-duanya menang. Anda mengatakan bahwa baca Fatihah itu wajib bagi makmum. Ketika imam sudah selesai baca Fatihah, waladhdallin amin, saya baca Fatihah, wajib bagi saya. Monggo silakan. Itu merepresentasikan mazhab Asy-Syafi'i yang memang ketat dalam masalah ini. Tapi ada juga yang begitu imam selesai, imam baca Fatihah dia dengar, imam selesai dia nggak baca apa-apa, nggak mau gua juga, nggak ada urusan. Itu. Yang penting dua-duanya berjalan dan imam dan makmum tetap bisa berjamaah. Bisa jadi imamnya itu kunut, Pak. Saya ini orang NU terus terang saja, nasi uduk gitu ya. Jadi sejak kecil orang tua saya itu dan juga lingkungan, memang di masjid depan rumah saya itu kalau subuhan itu pasti kunut, nggak mungkin tidak, gitu ya. Tapi ketika saya ke Jogja, saya ketemu dengan guru-guru orang Muhammadiyah. Itu Pak Yunahar Ilyas, Dr. Yunahar Ilyas itu guru saya dulu. Sering ngajar di masjid ini juga. Beliau itu mengajarkan, menurut itu hadisnya nggak ada loh, lemah loh hadisnya. Ya udah, jadi saya NU yang terbawa Muhammadiyah. Anaknya kiai NU tapi tidak kunut subuhnya, gitu ya, tidak usholi gitu. Karena Nabi tidak pernah baca usholi. Cuman kata kakek saya, enak aja, usholi itu ada hadisnya. Mana mbak hadisnya? Itu loh, shollu kama ra'aitumuni muni usholi. Iya, Nabi dia muni usholi loh. Nah, ketika saya kemudian keluar dari UGM, saya pindah kuliah ke Fakultas Syariah di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di Jakarta, di Libya. Rupanya fakultas kita itu namanya Fakultas Syariah, tapi jurusannya jurusan perbandingan mazhab. Jadi soal ujian kita itu begini, sebutkan perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah qunut subuh. Kita menyebutkan 4 mazhab, 1 mazhab Hanafi, 2 Maliki, 3 Syafi'i, 4 Hambali, masing-masing dengan dalilnya, ayat Qur'annya, hadisnya dan sebagainya. Dan kenapa mereka berbeda pendapat? Itu soalnya kita. Jadi saya harus tahu kenapa kok Syafi'i itu qunut, gitu kan? Nah, dalam belajar kita di kelas, ternyata saya menemukan, canggih juga nih mazhab Syafi'i. Kenapa mereka sangat kekeh sekali dengan qunut subuh? Ternyata hadis tentang qunut subuhnya itu hadis yang sahih. Yang kalau saya selama ini belajar sama teman-teman gitu, dibilang nggak sahih. Begitu kita buka kitabnya,
saya bengong juga. Ternyata kuat juga ya. Jadi Imam Syafi'i itu meriwayatkan hadis ini ya, sahih disahihkan oleh banyak ulama, di antaranya Imam Al-Baihaqi yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu memang kunut subuh itu aslinya kan tidak ada kunut subuh. Begitu ada kejadian kunut nazilah, Nabi kunut nazilah selama sebulan. Setelah sebulan kunut nazilahnya berhenti, tapi Nabi tetap mempertahankan kunut subuhnya itu sampai beliau wafat. Lam yazal Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunia. Rasulullah tetap mempertahankan kunut subuhnya sampai beliau meninggal dunia. Ini hadis oleh banyak ulama dibilang dhaif, lemah, tidak berdasar. Tapi ketika kita belajar ilmu hadis, disebutkan siapa para perawinya, disebutkan bagaimana sanadnya yang muttasil, ternyata status hadis ini sahih. Hadisnya kuat. Kita pelajari seperti itu, kuat juga, ternyata punya alasan yang hebat. Selama ini kan kita nggak tahu, pokoknya untuk influence baru nggak kunut gitu aja. Sampai-sampai saya nggak hafal doa kunut itu, cuman hafalnya Allahumma bina fiman hadait, itu apalagi nggak tahu, nggak punya bini, nggak punya duit. Gitu. Begitu saya baca hadis ini, saya geleng-geleng kepala, ya Allah, kita tuh selama ini bodoh sekali, gitu loh. Bodohnya kenapa? Dengan mudah mengatakan itu dhaif, itu lemah, itu tidak ada hadisnya dan sebagainya, tanpa pernah kita belajar minimal duduklah sekali di fakultas hadis. Kalau kita belajar ilmu hadis, ternyata apa yang dikatakan dhaif oleh seseorang itu hanya klaimnya dia. Nanti ada orang lain lagi maka enggak, ini kok sahih, gitu. Jadi ilmu hadis itu ilmu yang tentang mensahihkan atau dhaifkan itu rupanya itu juga ada khilafiyahnya juga. Jadi yang benar tuh begini, hadis kunut subuh itu didhaifkan oleh para ulama Hanafi. Mereka tidak pakai itu. Memang menurut mereka hadisnya dhaif, gitu. Tapi menurut ulama madzhab Syafi'i ternyata hadisnya sahih. Jadi orang pakai kunut tidak pakai kunut itu bukan masalah hadisnya dhaif tidak dhaif, bukan. Tapi hadis itu didhaifkan oleh sebagian kelompok, tapi disahihkan oleh kelompok yang lain. Dan dua-duanya itu kuat dapatnya. Jadi kesimpulannya, kita ini kalau subuh kunut apa enggak? Subuh apa enggak itu, kunut subuh apa enggak itu bukan masalah benar tidak benar. Benar tidak usah kunut itu menurut mazhab Hanafi. Benar kita kunut itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, masalahnya kita tidak mau pilih mau pakai yang mana, kan begitu. Kalau pakai mazhab Hanafi, ya sudah pakai saja, nggak usah kunut. Jadi nggak usah ngapalin doa kunut kan gitu ya. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i, ya monggo silakan. Gitu. Nah sekarang dalam prakteknya, saya sholat berjamaah di masjid yang masjid itu tidak ada kunutnya dari awal berdiri. Masjid itu sudah diperdirikan oleh para pendirinya dengan proklamasi masjid ini didirikan untuk tidak ada kunut di dalamnya, begitu misalnya kan. Ya sudahlah, kita hormati yang punya masjid. Oh nggak ada kunut, ya wes nggak kunut, kan begitu. Nggak usah dipaksa-paksa harus kunut. Atau sebaliknya begitu juga, ketika masjidnya didirikan oleh para ulama yang tetap gegem, pokoknya kudu wajib mesti harus kunut, gitu kan? Lah kok kita datang di situ nggak kunut jadi imam lagi, itu ngajakin berantem namanya. Nah gitu kan? Jadi kalau kita mau jadi imam Pak, pertama ilmunya harus puas, wawasannya harus dalam, tahu perbandingan mazhab gimana, tahu karakteristik jamaah, ada yang kunut, ada yang enggak, bijak. Kita bilang, mohon maaf hadirin sekalian, para jamaah sholat subuh yang berbahagia, kita akan segera melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Sepakat ya, tidak ada perbedaan 2 rakaat. Sepakat. Masalah kunutnya begini, saya kebetulan tidak kunut, gitu. Tapi saya sangat menghormati hadirin yang pada mau kunut. Jadi nanti begitu iktidal saya akan perlama iktidal saya. Jadi silakan yang pada mau kunut dulu, silakan kunut masing-masing. Kenapa saya tidak kunut? Pertama saya memang tidak hafal doa kunutnya, sekali saja. Nah, gitu ya. Yang kedua insya Allah kapan-kapan kalau udah hafal ya sekali-kali saya tak kunut lah kapan itu ya. Itu
Jadi kan jamaahnya jadi keinginan mereka untuk kunut itu tidak terhalangi, walaupun dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu juga bukan kewajiban, bukan. Itu cuma sunnah muakkadah, nggak dikerjakan dosa kan? Enggak. Gitu. Cuman kehilangan pahala gede untuk itu. Kalaulah tidak kunut subuh maka ada penggantinya yaitu dengan sujud sahwi. Itu aja sebenarnya. Tidak ada yang bilang kunut subuh itu wajib. Gitu. Nah, tapi kalau imamnya orang yang biasa kunut, mohon maaf jamaah sekalian, saya terbiasa kunut. Bagi jamaah yang biasanya tidak kunut, ya nanti waktu saya kunut nggak usah diamini aja. Jadi yang NU jawab amin, wa afina fiman afaid amin. Lah yang tidak kunut diam aja, gitu, nggak usah mengamini, gitu kan. Dan nggak usah nantang menunjukkan permusuhan. Yang lain bilang amin, dia bilang tidak amin. Sekedar ingin mengatakan saya beda, nggak usah lah, gitu ya. Lagian nanti kalau kita lagi pada kunut, mohon kesediaannya untuk menunggu sebentar. Kita tetap berdiri semua nunggu yang kunut, ya. Yang tidak kunut nggak usah pakai sujud duluan. Wah, pakai kunut segala aku tak bisa ya. Ya, kalau di sini itu malah batal loh sholatnya. Gitu. Jadi indah itu ukhuwah kita itu. Ya kan, bukan kemudian kita saling menyalahkan. Yang paling benar saya, kamu tuh nggak benar, kamu tuh nggak sesuai dengan sunnah. Loh, kita itu semua para ulama itu tidak ada satupun yang tidak sesuai sunnah. Adapun mereka jadi berbeda, dari zaman sahabat juga sudah terjadi perbedaan. Sudah terjadi hal itu, maka perbedaan itu tidak ada kaitannya dengan benar tidak benar, sunnah tidak sunnah. Karena masing-masing itu sudah berada pada posisi yang paling benar menurut penilaiannya. Dan kita harus menghormati penilaian masing-masing itu. Bahwa saya berbeda, monggo dengan saudara-saudara semua, kita pasti berbeda. Sholat subuh kita itu Pak, walaupun orangnya satu jamaah masjid kompak tidak kunut, pasti tetap berbeda. Pasti berbeda. Gitu. Minimal dalam bacaan sujud dan rukuknya. Kan sujudnya imam nggak keras baca. Lah imam ada yang baca subhana rabbiyal a'la, ada yang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada yang baca subhanakallahumma rabbana allahumma firli, dan sebagainya. Bacaan itu kan beda-beda. Lah ketika lagi sujud itu malaikat katanya beda-beda, itu dibacanya ini, dibacanya ini, nggak seragam, enggak gitu. Walaupun satu mazhab pun bisa beda-beda juga. Ketika takbiratul ihram Allahu akbar, ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu hadisnya sahih. Tapi ada juga yang membaca wajhatu wajhiyal ladzi fataras samawati, hadisnya sahih. Bahkan yang saya heran, kenapa sih rebutannya cuma dua itu? Padahal doa kita itu ada 15 versi gitu. Kenapa cuma dua itu aja yang direbutin? Ada 15 versi gitu. Cuman yang versi 3, 4, 5 sampai 15 itu gak ada yang hafal. Hafalnya cuma dua itu aja gitu kan. Jadi jamaah sekalian, saya ingin menegaskan bahwa perbedaan dalam masalah fiqhiyah itu adalah perbedaan yang tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan sekarang, kita menghormati perbedaan itu. Dan tambah lagi, sebisa mungkin kita belajar juga apa yang sudah kita pakai selama ini dan apa yang dipakai teman kita yang berbeda itu. Dengan kita saling tahu, jadi kita bisa saling maklum. Gitu. Satu, manfaatnya. Yang kedua, kadang-kadang berguna juga. Kadang-kadang kita tahu mazhab yang bukan yang kita pakai dan kita pelajari itu ada manfaatnya kadang-kadang. Seperti sentuhan kulit itu, kalau di Indonesia rata-rata orang kan bermadzhab Syafi'i, sentuhan kulit suami istri itu nggak tahu, ya kan? Tapi kalau dari depan Ka'bah itu agak susah menghindari sentuhan kulit, pasti batal terus. Kenapa? Karena orangnya penuh, saking penuhnya itu sampai-sampai saya kalau tawaf ya, itu kaki saya nggak kena tanah, kegencet orang gitu ya, terus ke bawah gitu, nggak kena tanah, kakinya cuma gini aja, nggak kena tanah, saking penuhnya. Ini yang gencet ini bukan cuma kaki, bisa perempuan. Ya kalau pas lagi muncul, Turki, cakep gitu ya. Kalau nggak muncul, Afrika. Tergantung ya kan gitu. Nah, ini kalau menghindari sentuhan kulit itu susah, gitu, nggak bisa. Nah dalam kondisi itu boleh saja kan, karena kita punya wawasan, tahu sentuhan kulit dalam mazhab Hanafi nggak batal loh. Ya udah, aman. Jadi nggak usah sedikit-sedikit wudu, sedikit-sedikit wudu. Itu kalau sedikit-sedikit wudu itu repot itu.
Putarannya segitu gede, harus turun lagi cari WC, baru mau balik, udah butuh lagi, kenapa? Senggolan lagi ya kan? Nggak selesai-selesai. Makanya boleh kita pakai mazhab yang berbeda, dengan syarat kita belajar juga sebelumnya tentang perbandingan mazhab itu. Nggak cuma yang ini paling benar, saya nggak mau belajar yang lain, pokoknya pakai kacamata kuda yang benar cuma ini. Begitu mentok, nggak bisa ngapa-ngapain, bingung. Makanya mazhab-mazhab itu silahkan dipakai satu saja. Kalau memang bisa belajarnya cuma satu, mau pakai itu aja udah selesai, aman. Tapi kalau masih bisa belajar yang lain gitu ya, boleh juga. Soalnya dari masjid sini mau kemana nih? Mau ke satu tujuan. Saya misalnya sebentar lagi mau ke Adi Sucipto. Saya tahunya cuma ring road doang gitu ya. Cuma ring road itu bagus sih. Tapi kalau ring road itu macet, saya masih bisa lewat Indomaret, masih bisa lewat Jalan Solo, lewat mana lagi gitu kan. Kalau orang tahu banyak jalan itu kan enak. Macet, pindah yang lain. Macet, pindah yang lain. Tapi kalau tahunya cuma satu itu, macet, ya udah nikmati aja macet itu, udah nggak bisa dilawan lagi kan begitu. Jadi ada baiknya juga kita belajar. Tapi kalaupun bisanya belajar cuma satu, pakai yang satu itu aja udah bener. Yang penting ketika kita lagi pakai yang satu, kita nggak boleh bilang yang lain, kamu sama loh, kamu sesat loh, kamu nggak benar loh, nggak sesuai dengan Nabi. Nah, jalan itu ada banyak. Nah, setiap jalan itu silahkan digunakan tanpa harus menghina yang lain. Baik, ini yang terakhir sebelum ada tanya jawab tadi juga. Mana paling dia? Oh iya. Sebelum terakhir gitu ya. Nah, tadi kan yang saya ceritakan itu perbedaan pendapat dari sisi fikih ya. Sekarang yang terakhir nih, perbedaan pendapat dari sisi kelompok-kelompok pergerakan. Nah, ini memang pendapatnya ini agak seru karena masing-masing pimpinan kelompok punya kepentingan. Jogja itu pusat mahasiswa, gitu ya. Jadi setiap kelompok itu menebar jaring, ya, menebar apa istilahnya, ya inilah membuka pendaftaran baru untuk rekrut, gitu loh. Dan hebatnya orang Indonesia itu paling suka ikut berbagai macam kelompok, gitu loh. Baik kelompoknya itu benar ataupun kelompok itu yang keliru, itu tetap mengaku di Indonesia, ya. Kelompok yang tidak benar itu misalnya, saya sebut saja misalnya dari India, ada kelompok misalnya Ahmadiyah, ya, yang nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Antum tahu ya, Ahmadiyah itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, adanya di India. Belum pernah punya pengikut begitu banyak seperti sekarang ini kecuali ketika di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu apa saja dagangan dibeli, gitu loh. Ya kan? Kelompok-kelompok sesat dari seluruh dunia itu gelar dagangannya itu di Indonesia. Jadi memang Indonesia itu lahan yang paling subur, gitu loh. Saya perhatikan berbagai macam, saya dari zaman masih SMA sampai kuliah sampai kini hari dan tua jenggotan begini, keluar masuk berbagai kelompok itu udah kenyang, gitu ya. Kelompok A, saya nggak usah sebut nama kelompoknya ya, A, B, C, D, E itu udah kenyang. Seingat saya, rata-rata punya target mencari pengikut sebanyak-banyaknya, apalagi Jogja, ya kan? Itu kan masuk banyak, gitu kan? Tarik. Nah, begini, kita tidak menafikan adanya banyak kelompok-kelompok itu, ya. Pecahan sana, pecahan sini, pecahan sana, kelompok anak dan sebagainya itu nggak masalah. Buat kita yang penting, ya, lepas dari masing-masing kelompok itu ngajarin apa, tapi ilmu yang diajarkan itulah yang lebih penting. Gitu. Saya ini guru ngaji saya, belajar baca Quran saya itu justru orang jamaah tabligh. Saya nggak pernah ikut-ikutan jamaah tabligh yang dari masjid itu, bukan yang nggak mau, cuma nggak siap mental tidur di masjid gitu aja, gitu ya. Nah, mereka luar biasa, tidur di masjid sampai 3 bulan, bahkan sampai setahun, mau ke luar negeri dan sebagainya. Saya nggak ikut, bukan karena saya benci, enggak, cuma saya nggak siap mental untuk seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang ikut, silakan aja. Tapi guru saya, guru ngaji qiraat saya itu orang jamaah tabligh, orang Pakistan asli, yang kebetulan tinggal di Jakarta jadi dosen saya. Saya belajar sanad bacaan Quran itu dari beliau. Walaupun saya bukan orang jamaah tabligh, tapi saya serap ilmunya. Boleh nggak? Boleh.
silakan aja. Profesional, kan begitu ya. Nah, kemudian belajar hadis. Saya belajar hadis dari teman-teman salafi, gitu. Di Jakarta, wah itu ada banyak berbagai macam perguruan salafi di Jakarta, dari yang paling ekstrim kanan sampai yang paling ekstrim kiri. Kalau mereka berantem, bukan urusan saya, gitu ya. Tapi kalau di antara mereka ada yang alim, ada yang memang ahli dalam satu bidang ilmu, saya nggak melihat dia itu latar belakangnya apa. Tapi ilmunya memang ini ilmu beneran, gitu loh. Ya kita belajar, gitu, sesuai dengan kapasitas keilmuan. Jadi kita ikut tuh bukan karena kelompok ini hebat, begini, bukan. Hebat itu sifatnya sangat subjektif. Tapi kalau kita bicara keilmuan, nah ilmu ini memang ilmu yang jarang adanya dan kita perlu belajar, kita serap ilmunya tanpa harus fanatik dengan kelompoknya. Itu yang paling baik. Nah, nanti ada lagi teman-teman yang lain, ada kelompok B, C, D, E dan sebagainya, silahkan aja. Tapi jangan fanatisme kelompok satu. Yang kedua, jangan menyalahkan kelompok yang bukan kelompok kita. Gitu. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan, menganggap itu sesat dan sebagainya, nah di situ kita ketahuan bahwa ternyata kita masih childish, masih kekanak-kanakan dalam berkelompok. Jadi begitu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf waktu saya mungkin agak sedikit ketat. 9.40 saya sudah harus terbang lagi ke Jakarta, terbangnya ya. Jadi dari sini ke habis itu bisa 2 menit bisa ya? Nggak bisa lagi ya, 20 menit mungkin ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan 1-2 monggo.